Halo teman-teman, selamat datang di Infinity Project MathLearn. Bertemu kembali dengan statistika. Pada pembahasan kali ini, kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data pada data kelompok. Apakah teman-teman sudah siap untuk belajar? Mari kita simak penjelasan Miss Statistik. Yang pertama akan kita pelajari yaitu definisi dari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan suatu nilai yang diperoleh dari sekumpulan data yang akan dapat digunakan untuk mewakili kumpulan data tersebut. Jenis-jenis dari ukuran pemusatan data adalah yang pertama mean atau rata-rata, yang kedua adalah median atau nilai tengah, dan yang ketiga adalah modus atau data yang paling banyak muncul dengan frekuensi paling tinggi. Untuk mengingatkan kalian pada materi sebelumnya, masih ingatkah kalian pada ukuran pemusatan data dari data tunggal? Yuk, kita coba selesaikan masalah ukuran pemusatan data dari data tunggal di bawah ini. Datanya adalah 4, 7, 5, 6, 8, 5, dan 7. Sekarang kita akan menghitung nilai mean, median, dan modus. Untuk menghitung nilai mean atau rata-rata, dapat kita gunakan rumus X bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jumlah data yang dimaksudkan adalah jumlahan seluruh data. Yang pertama 4 ditambah dengan 7, ditambah dengan 5, ditambah dengan 6, ditambah dengan 8, ditambah dengan 5, dan ditambah dengan 7, dibagi dengan banyaknya data, yaitu ada 7 data. Maka diperoleh X bar sama dengan 42 dibagi 7. Hasilnya adalah 6. Untuk yang kedua akan kita tentukan median. Akan tetapi sebelum kita menentukan median, teman-teman pasti ingat untuk menentukan nilai median harus ditentukan terlebih dahulu urutan datanya. Mari kita mengurutkan datanya. Data diurutkan dari data yang paling kecil, yaitu 4, 5, 5, 6, 7, 7, dan 8. Untuk menentukan nilai median, maka dapat kita lakukan kanselasi. 4 dengan 8, kemudian 5 dengan 7, jadi dari depan dan dari belakang. 5 dan 7, maka sisanya adalah data 6 atau data keempat. Maka diperoleh mediannya adalah 6. Kemudian, kita untuk menentukan modus merupakan data yang paling banyak muncul. Untuk modusnya adalah 5 dan 7. Oke. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data pada data kelompok. Pada dasarnya, ukuran pemusatan datanya jenisnya sama, yaitu mean, median, dan modus. Akan tetapi, yang membedakan adalah jenis datanya. Kalau yang tadi adalah data tunggal, sekarang kita akan mempelajari tentang data kelompok. Definisi dari mean atau rata-rata adalah rata-rata hitung dari sekumpulan data. Mean atau X bar dapat dirumuskan dengan sigma Fi kali Xi, di mana I dimulai dari 1 sampai dengan K, dibagi dengan sigma Fi, di mana I dimulai dari 1 sampai dengan K. Maksud dari simbol-simbol ini adalah X bar sama dengan rata-rata, Xi merupakan nilai tengah kelas ke I yang dapat dihitung menggunakan rumus BP ditambah BA dibagi dengan 2, di mana BP merupakan batas bawah kelas interval ditambah dengan BA atau batas atas kelas interval. Fi merupakan frekuensi kelas ke I, dan K merupakan banyak kelas atau interval. Yang kedua, median. Median didefinisikan dengan nilai tengah dari sekumpulan data. Median dari data kelompok dapat dihitung menggunakan rumus ME sama dengan TB ditambah dengan setengah N dikurangi dengan FKME dibagi dengan FME dikali dengan P. Masing-masing makna dari simbol ini adalah ME diartikan dengan median.
TB merupakan tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median dapat dihitung menggunakan rumus BB dikurangi 0,5. N merupakan jumlah data, FKME merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas ME atau median. FME merupakan frekuensi kelas median. Dan P didefinisikan dengan panjang kelas. Yang ketiga adalah modus. Modus merupakan nilai yang memiliki frekuensi yang paling tinggi. Nilai modus dapat dihitung menggunakan rumus TB ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikali dengan P, di mana MO diartikan sebagai modus, TB merupakan tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus dapat dihitung dengan menggunakan rumus batas bawah kelas modus ditambah dengan batas atas kelas modus dibagi dengan 2. D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dan kelas setelahnya. Dan P merupakan panjang kelas. Nah, bagaimana cara kita mengaplikasikan rumus-rumus min, median, dan modus? Mari kita simak contoh soal yang disediakan. Di bawah ini merupakan data usia pengguna baju batik pada konser Blackpink di GBK. Interval datanya adalah usia 13 sampai dengan 17, frekuensinya 43, interval 18 sampai dengan 22, frekuensinya 105, interval 23 sampai dengan 27, frekuensinya 150, interval 28 sampai dengan 32, frekuensinya 134, dan interval 33 sampai dengan 37, frekuensinya 90. Dari data di atas, hitunglah nilai min, median, dan modus. Untuk yang pertama kita lakukan adalah menghitung min. Nah, ini ada tips untuk menghitung min, yaitu tambahkan kolom pada tabel di sisi kanan, yaitu untuk kolom XI dan kolom FI dikali XI. Untuk XI dirumuskan dengan batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Maka kita jumlahkan 13 dengan 17, yaitu hasilnya adalah 30, kita bagi 2, hasilnya yaitu 15. Untuk kelas interval yang kedua, 18 ditambah dengan 22, hasilnya adalah 40 dibagi dengan 2, yaitu 20. Selanjutnya, dengan cara yang sama, diperoleh 25, 30, dan 35. Sekarang, FI dikali XI memiliki makna bahwa frekuensi kelas ke I dikali dengan XI pada kelas ke I. Maka kita kalikan untuk kelas yang pertama, 43 dikali dengan 15, hasilnya adalah 645. Untuk kelas yang kedua, 105 dikali dengan 20, hasilnya adalah 2100. Dengan cara yang sama, diperoleh kelas ketiga 3750. Untuk kelas keempat, 4020. Untuk kelas kelima, 3150. Kita jumlahkan frekuensi masing-masing kelas, yaitu 43 ditambah 105 ditambah 150 ditambah 135 dan 90. Hasilnya adalah 522. Jadi kita peroleh jumlah frekuensinya adalah 522. Untuk jumlah FI dikali dengan XI adalah 13.665. Untuk menghitung min atau rata-rata dapat menggunakan rumus sigma dari FI dikali XI dibagi mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan K dibagi dengan sigma FI, di mana I dimulai dari 1 sampai dengan K, yang diperoleh bahwa sigma XI dikali FI
adalah 13.665 berdasarkan tabel dan sigma FI adalah 522, maka rata-ratanya diperoleh 26,18. Apakah teman-teman masih bingung? Jika masih bingung, silakan di-play dari sebelumnya. Mari kita menghitung median. Untuk menghitung nilai median, ini ada tips ya. Tips yang pertama yaitu kita membuat satu kolom atau menambahkan satu kolom pada tabel di sisi paling kanan yaitu FCUM atau frekuensi kumulatif. Nah, apa gunanya? Nanti akan saya jelaskan. Langkah yang pertama untuk menentukan median adalah menentukan letak median yang dirumuskan dengan data ke 1/2 dikali dengan N, di mana N merupakan jumlah data. Letak median sama dengan data ke setengah dikali dengan N. Tadi sudah kita hitung, N-nya adalah 522. Maka letak mediannya berada pada data ke 261. Nah, data ke 261 di manakah letaknya? Kalau dilihat dari tabelnya, kita tidak menemukan angka 261. Maka kita cari frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Frekuensi kumulatif merupakan jumlahan frekuensi dari kelas paling atas kemudian di bawah menurun. Untuk frekuensi kumulatif interval pertama yaitu 43 atau setara dengan frekuensi pada kelas pertama. Frekuensi kumulatif untuk kelas kedua merupakan frekuensi kelas pertama ditambah dengan frekuensi kelas kedua, yaitu 43 ditambah dengan 105, 148. Kemudian, frekuensi kumulatif pada kelas ketiga adalah 43 ditambah 105 ditambah dengan 150. Hasilnya 298. Dengan cara yang sama, untuk kelas keempat, 432, dan untuk kelas kelima adalah 522. Maka, data ke-261 berada pada kelas ketiga. Ini merupakan kelas median. Nah, apabila kita sudah menemukan kelas median, kita dapat menghitung nilai mediannya yaitu menggunakan rumus median ME sama dengan TP ditambah setengah N dikurangi dengan FKME dibagi dengan FME dikali dengan P, di mana FKME adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FME adalah frekuensi kelas median dikali dengan P atau panjang kelas. Kita substitusikan TP yaitu batas bawah kelas median dikurangi dengan 0,5, yaitu 23 dikurangi 0,5, hasilnya 22,5, ditambah dengan setengah N yang tadi sudah kita peroleh, yaitu 261, dikurangi dengan FKME, atau frekuensi kelas kumulatif sebelum kelas median adalah 148 dibagi dengan 150 dikali panjang kelasnya 5. Masih ingatkah teman-teman bagaimana cara mencari panjang kelas? Yaitu 17. Misal dari kelas 1 yaitu 17 dikurangi dengan 13 ditambah dengan 1 yaitu 5. Kita hitung 261 dikurangi 148 adalah 113. Maka kita hitung dari yang paling belakang karena ada tanda perkalian, yaitu 113 dikali 5 dibagi dengan 150. Maka kita temukan mediannya adalah 26,27. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai modus. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan mencari letak dari modus, di mana letak modus merupakan kelas dengan frekuensi paling tinggi. Pada tabel distribusi frekuensi, terlihat bahwa kelas dengan frekuensi paling tinggi adalah kelas ketiga, yaitu interval 23 sampai dengan 27 dengan frekuensi 150. Maka akan kita tandai kelas ini sebagai kelas modus.
letak modus berada pada interval 23 sampai dengan 27. Nah, nilai modus dapat kita hitung menggunakan rumus modus pada data kelompok, yaitu MO sama dengan TB ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikali dengan P. D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus 150 dan kelas sebelumnya adalah 105. Maka dapat kita peroleh D1 sama dengan 150 dikurangi dengan 105 sama dengan 45. Kemudian D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Maka D2 sama dengan 150 dikurangi dengan 134, yaitu 16. Kita substitusikan nilai D1, D2, dan P ke rumus modus. Karena letak modus berada pada interval 23 sampai dengan 27, maka TB adalah 23 dikurangi dengan 0,5, yaitu 22,5, ditambah dengan D1-nya 45, dan dibagi dengan 45 ditambah D2, yaitu 16, dikali panjang kelas 5. Maka diperoleh 45 ditambah 16 adalah 61, dan kita hitung 45 dibagi 61 kali 5 adalah 3,69, sehingga dapat kita peroleh MO sama dengan 22,5 ditambah 3,69 adalah 26,19. Apakah teman-teman sudah paham? Jika masih belum paham, silahkan di playback. Jika sudah paham, akan kita lanjutkan untuk latihan. Ya, jangan lupa untuk selalu berlatih agar kita mudah memahami suatu konten. Untuk latihan soalnya, teman-teman silahkan kerjakan data di samping. Data di samping ini merupakan data peminat kerudung merek Moonscarf di official store Surakarta. Silahkan teman-teman hitung min, median, dan modusnya dengan menggunakan langkah yang telah saya jelaskan tadi. Semangat belajar! Thank you. Bye-bye. See you in the next study session.